Selamat siang semua. Sekali lagi selamat siang semuanya. Coba ngomong sama kiri kanan gini, kamu hari ini kelihatan kurus sekali. Coba ngomong gitu sama kiri kanan ya. Kamu hari ini kelihatan kurus sekali deh, beda kayak minggu lalu deh aku ketemu ya. Kalau Anda dipuji itu senang apa enggak sih? Senang enggak kalau dipuji? Saya mau tanya sekali lagi, di sini semua masih hidup? Coba cubit kiri kanannya membuktikan mereka masih hidup. Dipukul sedikit enggak apa-apa, yang penting pukul dengan kasih. Membuktikan semuanya masih hidup, karena orang yang masih hidup pasti akan semangat untuk kasih respon yang terbaik di dalam hadirat Tuhan. Kasih tepuk tangannya masih setengah hati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa dong, come on. Beneran anak muda tuh harus semangat. Orang yang semangat itu menunjukkan dia menyembah Tuhan yang hidup. Orang yang semangat itu menunjukkan dia punya masa depan yang baik. Orang yang semangat itu menunjukkan bahwa masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Makanya semangat. Ya. Siang hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saya kasih Anda makanan yang berbeda dengan dua ibadah sebelumnya. Karena saya dengar ibadah yang ketiga ini kebanyakan anak-anak muda. Jadi saya mau kasih judul firman siang hari ini, menguatkan pikiran dengan apa? Nyanyian. Menguatkan pikiran dengan nyanyian. Ada seorang kakek cerita sama cucunya. Cucuku ada 2 ekor serigala. Yang satu serigala yang baik, yang satu serigala yang jahat. By the way ya, siapa yang kemarin bisa menjawab Rima punya ayah Rima punya, tahu nggak itu? Kalian pada nggak tahu di Instagram ada lagi ada pertanyaan itu? Tahu? Saya rasa mungkin anak-anak muda di sini lebih banyak membaca firman daripada lihat media sosial kelihatannya nih. Dari wajah-wajah ini udah penuh kemuliaan Tuhan semua nih. Kemarin ada pertanyaan, ayah Rima punya berapa anak? 5 anak, ya kan? Namanya ada yang Rara, Ruru, Rere dan segala macam itu kan. Tahukah Rere, tahukah kamu anak kelima namanya siapa? Ayo, yang pada jawab benar siapa? Ada? Hah? Ini pada nggak tahu semua pertanyaan itu ya? Pada nggak tahu beneran? Yang pernah lihat postingan itu, yang punya handphone siapa di sini? Tahu lihat pertanyaan itu? Pada bisa jawab nggak? Jawabannya apa coba yang benar? Hah? Jawabannya Rima? Salah. Hah? Jawabannya? Pertanyaannya kan tahukah kamu anak yang kelima namanya siapa? Ya jawab aja nggak tahu gitu loh. Ada yang jawab Rima, ada yang jawab anak kelima karena ngikutin Rara, Riri, akhirnya ketemu yang Ruru atau siapa itu. Simple jawabannya, tahukah kamu? Ya jawab aja. Yang benar apa jawabannya? Nggak tahu saya. Itu jawaban yang benar ternyata. Gak penting banget ya. Tapi gak apa-apa. Balik ke kisah saya tadi. Ada 2 ekor serigala, satu baik, satu jahat. Kakeknya nanya sama cucunya, cucuku, kalau serigala yang baik sama yang jahat ini bertarung, menurut kamu menang yang mana? Cucunya bingung mesti jawab gimana. Dan akhirnya kakeknya ngomong kayak gini, gampang Cuk, jawabannya gini loh. Yang dikasih makan itu yang bakal menang. Betul gak? Itu persis dengan hidup kita. Menang atau kalah dalam hidup kita, itu tergantung apa yang Anda kasih makan. Anda kasih makanan apa buat pikiranmu. Kalau kau kasih pikiranmu pikiran yang kotor, pikiran yang gak berguna, jadilah itu sama masa depanmu. Kita berkata di dalam Amsal 23 ayat 7, for as he think in his heart, so is he. Seperti apa yang kita pikirkan, seperti itulah kita akan jadi. Kalau kita kasih makanan kepada pikiran kita bahwa saya ini bodoh, saya sampah, saya gak berguna, saya gak bisa apa-apa. Saya gak punya masa depan, saya gak ada yang peduli, saya diciptakan untuk hal-hal yang biasa. Saya ini orang yang biasa yang gak bisa apa-apa. Apa yang terjadi sama masa depan kita? Kita akan jadi orang yang ketakutan, rendah diri, gampang putus asa. Akhirnya kita kehilangan semua rencana besar Tuhan dan gak pernah melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita.
Gara-gara apa? Yang engkau simpan, itu yang jelek. Tapi kalau engkau menyimpan yang baik, engkau menyimpan di dalam pikiranmu, aku dicintai. Tuhan selalu ada dalam hidupku. Tuhan sanggup menolongku. Aku ini orang yang berguna. Aku diciptakan mulia. Aku berharga. Aku punya masa depan. Ada kuasa Tuhan di dalam hidup saya. Ada kemurahan, ada kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Kalau itu yang masuk di dalam pikiranmu terus. Dan kau renungkan itu. Maka engkau akan jadi orang yang kuat. Engkau akan jadi orang yang penuh dengan sukacita. Engkau akan tenang menghadapi segala keadaan. Engkau berani bermimpi besar. Bahkan engkau bisa melangkah sekalipun itu rasanya nggak mungkin. Dan Tuhan sanggup memberikan kemenangan dalam hidupmu. Katakan amin. Hidup itu tergantung apa yang mengisi pikiran Anda. Nah, cara paling gampang untuk bisa ngisi pikiran kita dengan sesuatu yang baik. Itu adalah dengan lagu atau nyanyian. Kok bisa? Lagu itu kan ada message-nya, ada pesannya, betul? Saya menemukan yang pertama ya, lagu tuh kenapa bisa ngasih makanan buat pikiran kita sehingga akhirnya hidup kita tuh ngalami banyak hal besar bersama dengan Tuhan. Yang pertama saya belajar dengan lagu tuh bisa mengingatkan kita akan pesan yang kompleks, yang panjang, yang susah diingat. Jadi mudah diingat gara-gara jadi lagu. Siapa di sini pernah baca firman tentang doa Yabes? Pernah? Pernah? Ngapalin ayatnya susah ya. Kiranya engkau memberkati aku apa? Berlimpah-limpah. Benar ya? Dan apa? Memperluas daerahku. Terus? Dan kiranya bla 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 bla. Dulu tuh susah ngapalin itu. Tapi begitu keluar lagu judulnya Doa Yabes, itu lebih gampang kita ingat. Setuju nggak? Gara-gara jadi lagu yang kompleks jadi gampang diingat. Setuju? Firman yang jadi lagu, kesaksian yang jadi lagu, perkataan iman yang jadi lagu. Panjang tapi kalau udah jadi lagu jadi gampang untuk diingat. Makanya lagu itu makanan yang baik buat pikiran kita. Dengan lagu, menariknya gini, itu bisa membawa memori kita akan sebuah kenangan atau kejadian. Padahal kejadian ini mungkin sudah lama sekali. Tapi lagu itu bisa membawa kita kembali ke momen kita ngalamin itu. Gara-gara ingat satu lagu jadi ingat mantan. Benar nggak? Pernah nggak ngalamin itu? Saya kalau ingat satu lagu ya, ada lagunya Project Pop. Saya tahu ini mungkin band rohani yang paling rohani sekarang. Dia punya lagu itu bagus banget. Kamu sangat berarti, istimewa di hati. Tahu lagu itu? Tahu. Indahnya rasa ini. Terus gimana? Bila kita telah hidup masing-masing, indahnya. Semua tangan diangkat sama-sama. Saya tiap kali ingat lagu ini ya, langsung pikiran saya tuh dibalik ke puluhan tahun lalu waktu zaman saya SMA. Jadi kelihatan tua juga saya ya. Tapi waktu itu teman-teman satu geng nyanyi lagu itu sama-sama karena kita mau perpisahan. Dan lagu itu membawa saya punya memori yang luar biasa sama teman-teman saya. Lihat. Lagu itu bisa membawa kita kepada satu memori atau kenangan tertentu yang kita pernah lewati. Ada lagu-lagu yang mengingatkan kau akan kebaikan Tuhan yang kau pernah lewati. Ada lagu-lagu yang mengingatkan pertolongan Tuhan yang kau pernah lewati. Ada lagu-lagu yang mengangkatmu ketika engkau jatuh. Masukkan itu terus dalam kehidupanmu. Momen engkau mau nyerah. Ketika kau ingat lagu ini, Tuhan pernah menolongmu. Dan Tuhan bisa menolongmu juga saat ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan, come on. Itu ngasih makanan buat pikiran kita. Makanya jangan dengar lagu sembarangan. Karena itu memberikan makanan buat pikiran kita.
Yang ketiga yang saya belajar, kenapa lagu itu begitu powerful bisa ngasih makanan buat pikiran kita. Karena lagu itu bisa mewakili pikiran, perasaan, perkataan yang tidak terucapkan. Gak semua orang itu kan puitis, betul ya? Gak semua orang itu bisa ngomong apa yang ada di hatinya, apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dialami. Tapi gara-gara lagu, perasaan kita, mimpi kita, keinginan kita, itu jadi terwakili lewat lagu. Itu luar biasa nih sebuah lagu. Ada temen yang ngeselin setengah mati dan kita bingung mau ngomongin dia gimana. Dan akhirnya kita ngomong kayak gini. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Benar gak? Lagu itu mewakili apa? Gemesnya kita sama temen. Ya mungkin kelakuannya aneh banget buat kita. Betul? Kita gak bisa ngomongnya tapi gara-gara ada lagu itu mewakili perasaan kita kan. Mungkin kita gak bisa lukiskan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin nggak pernah bisa ngomong dengan baik tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tapi bersyukur ada seseorang yang menulis lagu judulnya The Goodness of God. Lagu ini bisa mewakili kasih Tuhan yang kita alami setiap hari. Dari kita bangun sampai kita tidur terlelap. Kasih Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita. Amin. Lagu memudahkan kita untuk kita bisa mengatakannya. Sehingga perasaan kita, kerinduan kita itu jadi terwakilkan gara-gara lagu. I love you Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. Everybody sing from the moment that I wake up until I lay my head, I will sing. Sing it out. Of the goodness. Dari awal ya. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire. Kan kita ngalamin itu kan. In darkest night, you are close like. Orang-orang meninggalkan kita, Tuhan gak pernah tinggalkan. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Kalau kau mau pengen angkat tangan, boleh angkat tanganmu sama-sama. Sing with me, come on. And all my life you have been faithful. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. And all my life you have been. Sing with me. Every breath that I am. Aku bisa Tuhan. I will sing of the goodness. Nyanyi sekali lagi. Yes, nyanyikan sama-sama yang mengalami kebaikan Tuhan. And all my life you have been faithful. Kau selalu setia Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able. And I will sing of the goodness of God. Berapa banyak yang sampai detik ini engkau mengalami banyak kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Siapa yang kasih engkau nafas sampai hari ini? Itu karena saking baiknya kamu? Kagak bos, itu Tuhan yang terlalu baik sama kita. Berapa kali engkau gagal, engkau salah, engkau minta ampun sama Tuhan, Tuhan selalu ampuni kita. Setuju? Gak pernah sekalipun Tuhan gak ampuni kita. Tuhan gak bisa gak Tuhan disiplin kita? Bisa, tapi cuma sekali. Kemurahannya sepanjang masa dalam hidup kita. Renungkan itu. Anda bisa lahir di muka bumi ini. Itu bukan usaha manusia. Itu karena Tuhan yang menyatakannya dalam hidup kita. Seriously. Engkau masih bisa ada sampai hari ini. Karena Tuhan
Makanya jangan sombong. Ngomong sama kiri kanannya jangan sombong. Itu karena Tuhan ngomong gitu. Benar. Kita nih suka lupa diri. Kalau engkau merasakan kebaikan Tuhan. Nyanyi sama-sama mau? Buat Tuhan. Suara terbaik sekalipun tidak akan bisa menggantikan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tetapi kenapa engkau pengen nyanyi? Itu membuktikan engkau menghormati Tuhan. Engkau pengen memberikan rasa syukur yang terbaik. Itu namanya orang tahu diri. Orang yang tahu diri akan menyembah Tuhan yang sudah kasih semua yang terbaik dalam hidupnya. Amin. Mau muji Tuhan sama-sama? Mau? Yang mau bangkit berdiri sama-sama. Your goodness is running after me. Sama-sama nyanyikan. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you every day. Your goodness is running after. Sing your goodness, everybody, come on. Your goodness is running after. Mau tepuk tangan boleh? Everybody clap your hand, come on. Engkau terlalu baik Tuhan. Kata-kata kami gak cukup. Tapi kami mau lakukan yang terbaik, yes. Sing your goodness, come on. Terus. Everybody say, your goodness is running after me. Your goodness. With my life laid down and surrender now, I give you every day. Your goodness is running after. Angkat tangan sama-sama. All my life you have been faithful. Kami angkat tangan kami, itu kami tahu diri karena Tuhan terlalu baik. All my life Engkau terlalu setia ketika kami gak setia. Yes. With every breath aku bisa Tuhan, I will sing of the goodness. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Aku ada saat ini semuanya karena aku hidup hari ini semua berkat. Ngomong sama-sama yuk. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi, aku ada saat ini semuanya. Aku masih hidup Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik bagiku. Lebih tinggi lagi, come on, yes.
semuanya karena aku hari ini. Semua berkat kemurahan, terima kasih. Katakan Engkau sangat baik. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sebelum saya tutup, simpen banyak lagu yuk hari-hari ini. Lagu-lagu yang gak membangun mendingan jangan deh disimpan. Karena lagu itu mempengaruhi kondisi hatimu, kondisi hidupmu, caramu meresponi, caramu bertindak. Simpen. Cinta Tuhan gak pernah berubah, tapi cinta kita kepada Tuhan bisa berubah masalahnya. Kuasa Tuhan gak pernah berubah, tapi iman kita kepada Tuhan itu bisa berubah. Kuasa Tuhan gak pernah berubah, tapi imanmu itu masalahnya. Kau bisa ngalamin Tuhan apa enggak, tergantung kualitas imanmu. Itu bisa berubah. Cara maintainnya gimana? Dengan nyanyian yang kau simpan dan kau nyanyikan kepada Tuhan. Itu seperti firman yang terus kau ulang-ulang, dan itu akan menguatkan hatimu. Itu akan memampukanmu. Itu membuat kau tenang dalam segala keadaan, karena kau selalu diingatkan, Tuhan bersamaku, Tuhan di pihakku, Tuhan pembelaku, Tuhan kekuatanku, Tuhan perisaiku, Tuhan perlindunganku, Tuhan penjagaku, Tuhan pemeliharaku. Itu yang membuat kita bisa kuat dalam segala keadaan. Tanpa lagu yang kau simpan, tidak ada pesan kehidupan di sana yang bisa kuatkan kita. Semakin banyak engkau menyimpannya, semakin banyak kekuatan engkau akan terima dalam hidup ini. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau tetap kuat dalam segala keadaan. Engkau menang dalam segala keadaan. Dalam hidup ini, kita masih bisa salah maupun gagal. Setuju? Sebaik-baiknya kita, kadang-kadang kita masih bisa salah, kita masih bisa gagal. Dan kita selalu butuh anugerah Tuhan. Simpen banyak lagu yang bicara tentang pengampunan dan anugerah Tuhan. Itu akan melepaskanmu dari intimidasi setiap kali engkau salah maupun gagal. Yang kedua, dalam hidup ini saya belajar banyak sekali ketidaktahuan. Hal yang dulu engkau tahu, belum tentu ke depan engkau tetap bisa tahu loh. Karena dunia ini ada sesuatu yang baru lagi dan baru lagi dan baru lagi. Betul? Cara menang kemarin gak menjamin cara menang masa depan masalahnya. Hal yang kelihatannya hebat kemarin, belum tentu tetap hebat hari ini. Hidup itu selalu ada tantangan yang baru, selalu ada masalah baru, akan ada penyakit yang baru, akan ada teknologi yang baru, selalu ada yang baru. Dengan lagu yang engkau simpan, apapun yang engkau tidak tahu, Tuhan bisa kasih tahu dan tunjukkan jalan yang terbaik buat hidupmu. Makanya simpan lagu. Tiap kali ketika saya sudah gak ngerti mesti melangkah kemana, saya cuma nyanyikan lagu ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan kemuliaanmu, dan berjalanlah denganku. Tuhan, aku takut, aku gak ngerti tantangan baru apa lagi yang aku bakal hadapi. Tapi aku tahu Roh Kudus Engkau bisa menuntunku dan menunjukkan langkah mana yang aku bisa tempuh untuk ke depan. Gara-gara lagu, saya dikuatkan kembali. Saya jadi tenang kembali. Saya mendapatkan tuntunan baru. Dan kalau Tuhan bisa menyatakan dalam kehidupan saya, Tuhan yang sama bisa menyatakan dalam kehidupan Anda semua. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Terakhir ini, dalam hidup selalu ada namanya ketidakpastian.
Nanti lihat aja dalam hidup kita ya. Ada hal-hal yang engkau usahakan dengan luar biasa, tapi bisa jadi hasilnya mengecewakan. Engkau berjuang sekuat tenaga, tapi kok pintu gak terbuka ya. Betul kan? Dan disitulah kadang-kadang kita bisa kecewa. Tapi ketika engkau simpen lagu yang menguatkan engkau. Ada satu lagu yang bagus banget. Lagu ini judulnya Waktu Tuhan. Lagu ini membantu saya untuk bisa ngerti. Di tengah ketidakpastian. Sesuatu yang pasti itu ada. Ada momen di mana Tuhan akan menolong kita. Ada waktu Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Kita gak tahu, tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tepat pada waktunya. Ketika saya tiap kali nyanyi lagu Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di tengah ketidakpastian, saya punya sesuatu yang saya pegang, saya pasti. Janji Tuhan itu pasti buat kita. Dia sanggup mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Apapun yang saya alami yang tidak baik, bisa Tuhan pasti ubahkan jadi baik. Simpanlah banyak lagu. Yang membangun, yang tidak membangun, singkirkan semua. Filipi 4:8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang kau masukkan di dalam pikiranmu, itulah yang akan mengubahkan masa depanmu. Simpan yang membangun, simpan yang baik, simpanlah firman, simpanlah kesaksian, simpanlah pengajaran yang sehat, simpanlah kerinduanmu sama Tuhan melalui lagu, simpanlah kekudusan melalui pesan yang kau dengar lewat sebuah lagu, dan nyanyikanlah itu, dan itu akan mengubahkan hidupmu. Hari depan akan menjadi hari depan dengan penuh dengan pengharapan. Masa depanmu akan menjadi masa depan yang terbaik, lebih dari yang engkau bisa bayangkan sampai hari ini. Amin. Simpan. Mari kita doa sama-sama. Tuhan, hamba-Mu sudah berbicara. Roh Kudus Engkau terus bekerja. Jamah hati kami. Kalau hari ini kami suka mendengar lagu yang sia-sia, hari ini kami mau komit, kami mau buang itu. Kami mau dengar semua yang baik, yang suci, yang mulia. Karena kami gak mau masa depan kami rusak. Ternyata melalui sebuah lagu itu bisa merekam begitu banyak pesan kebaikan Tuhan, pesan kedahsyatan Tuhan yang tersimpan dalam hidup kami. Dan momen di mana kami membutuhkannya, lagu itu akan menuntun langkah hidup kami. Lagu itu akan membangkitkan iman kami lagi. Kami mau simpan begitu banyak lagu dan terus menyanyikannya. Supaya apapun yang bisa kami alami, kuasa Tuhan akan bekerja dan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Jamah hati kami saat ini Tuhan. Jamah hati kami saat ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Melalui lagu yang kami simpan, mungkin ada beberapa dari kami yang seringkali salah, gagal. Kami hari ini mungkin datang ke tempat ini seperti orang yang begitu tertekan karena begitu banyaknya kesalahan yang kami lakukan. Tapi hari ini kami tahu ada satu lagu yang berbicara sejauh timur dari barat. Tuhan, Kau melupakan kesalahan kami. Kasih-Mu begitu besar. Lagu itu yang akan terus kami nyanyikan. Intimidasi dihancurkan. Perkataan yang membuat rasa malu kami dihancurkan. Yang ada hanyalah kecintaan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang memenuhi hidup kami. Kami akan bangkit lagi. Sebab sekali kami Tuhan kasihi, selama-lamanya Tuhan mengasihi kami. Kami mau simpan lagu-lagu itu. Supaya apapun yang kami alami dalam hidup ini, kami selalu ingat kami anak yang Tuhan kasihi. Biji mata kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Saya merasa Tuhan sedang bekerja saat ini dengan begitu kuat. Boleh gak pakai 1 menit, 2 menit di depan aja dengan singkat. Buka hati lebar-lebar. Apapun yang sedang kau alami hari ini, Tuhan ada di sana.
Apapun yang sedang engkau risaukan, rencana Tuhan yang terbaik ada di hidupmu. Semudah engkau connect sama Tuhan lagi, semua rancangan-rancangannya yang membuatmu punya masa depan yang begitu baik, Tuhan sudah punya itu semua. Tinggal kita download satu demi satu. Engkau gak tahu, tapi Tuhan bisa kasih tahu dalam hidupmu. Sampai waktu saat ini datang sama Tuhan, Tuhan aku bingung hidupku mesti kemana ke depan. Tapi hari ini Tuhan aku tahu Engkaulah pemilik hidupku. Engkaulah Tuhan yang memegang setiap langkah hidupku. Hari esokku ada di dalam tangan-Mu. Aku berserah Tuhan. Bentuk aku, mampukan aku, kuatkan aku lagi. Supaya setiap langkah yang aku pilih ke depan bukan lagi langkah yang sembarangan, tetapi menjadi langkah yang penuh dengan kemenangan dari Tuhan. Menjadi langkah yang membawa aku naik dan tidak turun. Pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat, komunitas yang sehat. Aku gak mau masa depanku rusak. Mulai hari ini aku mau jaga pergaulanku. Dengan siapa aku terkoneksi, baik secara nyata maupun melalui dunia maya, melalui sosmed. Aku gak mau connect sama sembarangan orang. Tuhan, aku berdoa, kuduskan generasi ini. Biar mata mereka menjadi mata yang kudus. Hati mereka, pikiran mereka menjadi pikiran yang kudus. Kalau ada jejak langkah pornografi, hari ini aku berdoa, Tuhan, pulihkan, hapus total memori itu. Sehingga yang kami ingat hanyalah kekudusan Tuhan, kebaikan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat setiap kami yang masih simpan kepahitan. Kalau kami datang ke tempat ini, kami masih simpan kepahitan. Kami susah untuk mengampuni. Tuhan, aku berdoa hari ini, ada kesembuhan hati terjadi dalam hidup kami. Hati yang lama, hati yang rusak, Tuhan ganti dengan hati yang baru. Terjadi kesembuhan dalam hidup kami. Kami gak mau masa depan kami rusak gara-gara kami tidak mengampuni. Hari ini kami memilih untuk mengampuni, karena Roh Kudus yang memampukan kami. Jamah hati kami. Tuhan, kalau ada kami sakit hati sama orang tua, dengan saudara kami, ada rasa iri hati dan segala macam, Tuhan, aku minta buat generasi ini, bersihkan hati kami. Hati kami kembali suci, bersih. Hati yang suci, Engkau akan melihat Tuhan begitu dahsyat dalam hidupmu. Mari Tuhan, jamah. Yang terakhir, hamba-Mu berdoa, biar generasi ini menjadi generasi yang serupa dengan Kristus. Melalui hidup kami, banyak orang dengan mudah bisa melihat siapa Tuhan. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Biarlah karakter itu yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Siang hari ini Kau begitu indah, begitu manis. Kami rasakan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan.